sidang jemaat semuanya. Hari ini kita memperingati Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus sudah mati buat kita untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita semua bersyukur bisa dapat hadir dalam ibadah ini melalui teknologi yang ada, meskipun kita saat ini dipisahkan oleh jarak yang ada. Dan online service ini merupakan salah satu media yang bisa Tuhan pakai untuk kita memberitakan kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, dan Tuhan itu Immanuel. Satu-satunya yang
percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang kekal, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan kerjakan buat kami. Kami sudah memuji kebesaran nama-Mu dan saatnya kami mau menikmati firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicara buat kami, mampukan kami untuk merekam setiap perkataan firman-Mu Tuhan. Pesan Tuhan buat kami dalam memperingati kematian Kristus. Berbicara buat kami malam hari ini, urapi kami hamba-Mu juga, biar menjadi berkat buat sidang jemaat Tuhan malam hari ini. Berbicaralah mari Roh Kudus, supaya kami menikmati berkat yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menikmati berkat firman-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, kita berada di Jumat Agung, hari memperingati kematian Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memberi tema khotbah pagi hari ini adalah kematian Kristus melenyapkan murka Allah atas manusia, diganti dengan anugerah hidup yang kekal. Kita lihat saudara di dalam Filipi pasal yang kedua, kita akan baca di situ. Saya tertarik sekali di terjemahan versi firman Allah yang hidup saudara. Di ayat yang ke-6, Filipi 2 ayat yang ke-6, saudara, demikian firman Tuhan, yang tidak menuntut dan tidak tetap berpegang kepada hak-haknya sebagai anak Allah, sebagai Allah, meskipun sebenarnya dia adalah Allah. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Bapak Ibu pribadi Kristus sendiri, dia rela mengosongkan dirinya, kehidupan atau pribadi yang setara dengan Allah. Dia rela mengosongkan dirinya, dia rela turun rupa seperti hamba. Bahkan dari hamba dia turun dikatakan seperti manusia, bahkan manusia yang taat, saudara. Taatnya bukan hanya taat sampai di bumi Bapak Ibu, tapi juga mati sampai di salib. Ini tidak gampang, saudara. Sesuatu pribadi yang luar biasa. Pribadi yang berani mengorbankan dirinya, berani mengorbankan dirinya bukan untuk orang benar, saudara, tapi orang berdosa. Untuk dunia yang penuh dengan dosa, untuk saya saudara yang limpah dan banyak dosa, tapi dia rela. Pribadi yang Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang Maha Kudus,
Dia rela mengosongkan dirinya, saudara. Dia turun serupa dengan hamba, saudara. Tidak hanya hamba, tapi dia juga katakan dia turun sebagai manusia, saudara. Bahkan dia taat, manusia yang taat, saudara, sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, tentu ada alasannya. Kenapa Tuhan begitu rela mengosongkan dirinya? Dia rela turun menjadi hamba, jadi hamba juga turun menjadi manusia yang taat, taatnya sampai mati. Bapak Ibu, pada pagi hari ini mari kita melihat sekilas, saudara, apa sih tujuan kematian Kristus. Yang pertama kita melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama yaitu kegenapan janji Allah Bapa. Ini yang pertama. Mengapa Tuhan rela berkorban? Yang pertama adalah kegenapan janji Allah Bapa. Bapak Ibu, kalau kita lihat di Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15, Bapak Ibu lihat di situ. Pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Aku akan mengajarkan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat, pada saat manusia pertama jatuh dalam dosa, iblis bersukacita. Kenapa? Karena manusia itu lebih taat kepada iblis, lebih taat perkataan iblis daripada firman Tuhan, sehingga manusia pada saat itu betul-betul diperhamba. Itu sebabnya Tuhan katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala iblis. Mengapa, saudara? Mengapa Tuhan mengadakan perjanjian seperti ini? Mengapa? Dalam Roma pasal yang ketiga, Bapak Ibu, ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Upah dosa itu adalah maut, saudara. Tetapi lewat kematian Kristus, Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada manusia itu sendiri. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam kitab Roma pasal yang ke-6, Bapak Ibu, ayat yang ke-23, dikatakan di situ, upah dosa itu maut. Tapi dikatakan syukur kepada Allah, ya, lewat kematian Kristus Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada manusia. Roma 6 ayat 23, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan lebih dari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab Kolose, pesan dari Rasul Paulus katakan, oleh kematian Kristus saya dan saudara layak mendapat hidup yang kekal, layak bersama-sama orang kudus ada di dalam kerajaan anaknya yang kekal. Poin yang pertama, Bapak Ibu, Bapak menggenapi janjinya kepada manusia, kepada saya dan saudara, supaya saya dan saudara itu layak bersama-sama orang kudus di dalam kerajaan anaknya, yaitu kerajaan kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang kedua kita lihat, apa alasannya Yesus itu pribadi yang rela berkorban. Dia rela mengosongkan dirinya, dia turun, Bapak Ibu, sebagai hamba, juga turun menjadi manusia yang setia, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, yang kedua, Bapak Ibu, melenyapkan pemberontakan manusia. Pada dasarnya manusia, Bapak Ibu, adalah penuh pemberontakan. Ya, kita lihat zaman Nuh, Bapak Ibu. Tuhan tidak mau terulang kembali kisah itu. Bagaimana manusia begitu roh Allah tidak ada dalam pribadi manusia. Mereka liar, manusia itu liar. Dikatakan mereka bebas melakukan apa saja sampai Tuhan menyesal. Itu sebabnya kedatangan Yesus, dia mati, rela mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk melenyapkan pemberontakan saya dan saudara. Mari kita lihat, Bapak Ibu, Yesaya pasal yang ke-53, Bapak Ibu. Kita lihat 53, Yesaya pasal 53, dikatakan ayat yang ke-5 di situ. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat di sini
Pemberontakan manusia itu kepada Allah mendapatkan murka. Tapi Allah Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, Dia ambil alih, saudara. Segala pemberontakan ditimpakan kepada Yesus. Itu sebabnya Dia tidak membuka mulut. Dia tidak membuka mulut. Satu kata pun tidak. Dia diam 1000 bahasa. Kenapa, saudara? Kenapa? Untuk menanggung dosa pemberontakan manusia. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak mau terulang kembali pemberontakan manusia pada zaman Nuh, sehingga yang selamat hanya satu keluarga yang benar berkasih karunia. Dan puji Tuhan, lewat kematian Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Allah Bapa itu dikatakan, lewat kematian Kristus, kasih Allah Bapa itu, lewat kasih karunia-Nya dikatakan, manusia itu mendapat kasih karunia di mata Allah. Ini luar biasa, Bapak. Jadi kematian Yesus, Bapak Ibu, poin yang kedua, Bapak Ibu, melenyapkan pemberontakan, sehingga lewat kematian Kristus, Allah Bapa mendapat kasih karunia buat saya dan saudara sebagai orang berdosa. Suatu anugerah yang luar biasa. Haleluya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, ini luar biasa. Ini hal yang sangat luar biasa buat saya dan saudara, sehingga saya dan saudara itu menjadi pribadi-pribadi yang mendapat kasih karunia seperti Noah, Bapak Ibu. Pada zaman Noah, Bapak Ibu, yang mendapat kasih karunia, zaman itu adalah zaman di mana Tuhan menyesal atas menciptanya manusia. Aku menyesal menciptakan manusia. Kecuali Nuh itu adalah seorang yang benar, yang bergaul dengan Allah, yang tidak celah, saudara, yang antara samanya, sehingga hanya Dia yang benar kasih karunia. Sama juga dengan saya dan saudara, lewat kematian dan kebangkitan, lewat kematian Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebangkitannya, saya dan saudara mendapat kasih karunia dari Allah Bapa di sorga. Haleluya, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, yang berikut kita melihat poin yang ketiga. Kematian Yesus membawa manusia ke jalan yang benar. Ya. Kalau tanpa Yesus, kalau tanpa kita dibawa kepada suasana atau menikmati kematian Kristus, Bapak, manusia menuju pada kematian. Mari kita lihat Yesaya, Bapak Ibu. Kembali ke Yesaya pasal 53, dikatakan di sana ayat yang ke-6, dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita. Dikatakan dia dianiaya, tapi ia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti itu domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulu dombanya, ia tidak membuka mulutnya. Bapak Ibu, kita lihat di sini dikatakan seperti domba yang sesat, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Kalau sudah sesat, Bapak Ibu, biasanya siapa yang sesat? Itu iblis. Berarti kalau iblis yang membawa manusia sesat, berarti yang digembalakan oleh siapa? Oleh iblis. Jadi siapa yang menggembalakannya? Iblis, makhluk itu. Ini. Jadi ini akibatnya. Jadi kalau saya dan saudara, manusia itu tersesat, saudara, itu bukan lagi digembala oleh gembala yang baik, tapi digembala oleh maut, saudara. Tujuannya apa? Ke dalam dunia orang mati. Jadi, makanya di sini dikatakan, di dalam poin yang ketiga ini dikatakan, kehadiran Yesus, kematian Yesus membawa manusia ke jalan yang benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau tidak, manusia tersesat. Dikatakan sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Kenapa, saudara? Menganggap diri seperti zaman hakim-hakim, tidak ada pemimpin, hakim yang tidak ada. Jadi mereka melakukan apa yang menurut mereka sendiri benar. Ini namanya pemberontakan. Sama juga seperti dalam kitab Roma, Tuhan berbicara kepada orang Roma. Dikatakan, aku melihat dengan kepala mataku sendiri. Dikatakan,
Mereka tekun beribadah. Tapi yang mereka tonjolkan bukan kebenaran yang datang dari firman Tuhan, tapi kebenaran mereka sendiri. Itulah sebabnya saya berdoa kepada mereka. Bapak Ibu, ini suatu doa dari Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Roma waktu itu. Dia katakan, doa saya sudah mereka selamat, sebab aku melihat mereka dengan mata kepalaku sendiri. Mereka giat untuk Allah, tapi sebetulnya bukan kebenaran yang datang dari firman Tuhan yang mereka tonjolkan, yang menjadi panutan, yang menjadi contoh dalam kehidupan mereka, tetapi kebenaran mereka sendiri, gemar kebenaran mereka sendiri. Sama juga, saudara, di dalam Mazmur 49, di situ dikatakan, kalau kita lihat di Mazmur 49, saudara, kita lihat di situ. Mazmur 49, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita lihat, saudara, ayat yang ke-14. Inilah jalan orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Bapak Ibu lihat di sini. Inilah jalan orang-orang yang percaya pada diri sendiri, yang gemar akan perkataan mereka sendiri menurut mereka benar, sebetulnya bukan benar menurut Allah. Dikatakan seperti domba yang tersesat ke dalam dunia orang mati. Tujuan mereka, kenapa? Karena digembala oleh maut. Artinya apa? Tidak tahu jalan kebenaran, tidak mengenal jalan kebenaran. Yang mereka tonjol itu adalah jalan mereka sendiri. Ini dikatakan inilah hasil daripada orang-orang yang gemar akan kebenarannya sendiri, tanpa mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Hasilnya apa, Bapak? Diambil alih oleh gembala yang jahat itu, yaitu iblis. Dikatakan digembala oleh maut. Tujuan mereka dunia, kematian. Tapi puji Tuhan, saudara, inilah alasannya Yesus itu mati. Dalam Yesaya 53 tadi kata, Yesus membiarkan dirinya ditindas, saudara. Yesus membiarkan dirinya ditindas, saudara. Dia ditikam, saudara, dihina, ditelanjang, dicukur rambutnya, saudara. Dia tidak membuka mulutnya seperti domba yang dibawa pembantaian. Dia tidak membuka mulutnya. Coba saya bayangkan, saya pikir ini sesuatu perbuatan yang menyimpang dari manusia ini, yang untuk mereka benar tapi sebetulnya itu salah. Yang mereka dikatakan dalam mengedepankan kebenaran mereka sendiri, sehingga menghasilkan apa? Maut menanti mereka. Tapi puji Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, Yesus rela, saudara. Di dalam Yesaya tadi dikatakan dia ditikam, dia dihina, diludah, saudara. Dia seperti anak domba yang dibawa pembantaian, dibantai. Dia tidak berbicara, saudara. Dia dipukul, diludah, ditikam, dicambuk, saudara. Ditembak, saudara. Dimahkotai duri, saudara. Dilucut, dipermalukan. Dia diam, saudara. Mengapa, Bapak? Dia ingin ambil alih. Dia ingin ambil alih kondisi manusia. Dikatakan Yesus biarkan dirinya ditindas. Dia tidak buka mulutnya seperti domba yang dibawa pembantaian. Dia tidak buka mulutnya sampai dipaku di kayu salib. Kata-kata penghabisan dia katakan. Sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia katakan, sudah selesai. Bapak Ibu, satu perkataan yang sangat besar nilainya. Ini adalah saat-saat di mana suasana pengalihan. Manusia yang tadinya dan menuju pada kebinasaan, manusia yang tadinya tidak punya membawa pengharapan, manusia yang tadinya itu adalah dikatakan pemberontakan, manusia yang tadinya adalah menuju pada kebinasaan, kehancuran, dikatakan kematian. Tapi ketika Yesus di atas kayu salib, dia katakan sudah selesai.
Waktu dia bilang katakan sudah selesai Bapak, dia sedang apa? Membuka jalan, saudara. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-6 berkatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak satu pun sampai kepada Bapa kalau tanpa melalui aku. Suatu pengharapan yang tidak mengecewakan, suatu perkataan yang tidak mungkin gagal Bapak Ibu. Apa yang dia katakan? Iya dan amin adanya. Akulah jalan, akulah kebenaran, pasti benar, dan menuju pada kehidupan Bapak. Tidak satu pun sampai kepada Bapa kalau tanpa melalui aku. Dia ambil alih Bapak Ibu jabatan gembala itu. Bukan lagi di gembala yang maut, yang tadinya manusia di gembala yang maut, tapi dia ambil alih jabatan gembala itu. Dikatakan akulah gembala yang baik. Aku menyerahkan dombaku, aku menyerahkan nyawa bagi domba-dombaku. Aku gembala yang baik. Aku tidak hanya menyerahkan nyawaku kepada mereka, kepada domba-domba, tapi aku juga memberi mereka hidup yang kekal. Tidak mungkin mereka binasa selama-lamanya. Tidak satu pun tangan yang mengambil mereka dari tangan. Yohanes 10 ayat 28. Artinya Bapak Ibu, kematian Yesus membawa saya dan saudara kepada hidup yang penuh pengharapan. Membuat saya dan saudara hidup yang membawa kepada kehidupan yang bersama-sama orang kudus dalam kerajaan yang kekal, saudara. Jadi kematian Yesus bukan sesuatu menyedihkan, sesuatu kehilangan yang dasar, enggak, saudara. Tidak, saudara. Di dalam ayat-ayat Rasul Paulus pernah berbicara bahwa dia turun ke dalam dunia orang mati, Bapak Ibu. Dia melepas ketawakan. Dalam Wahyu juga katakan bahwa di sana dia katakan, "Melihat aku memang pernah mati, tapi dan aku hidup, aku memegang kunci maut dan kerajaan maut." Jadi kehadiran Yesus, Bapak Ibu, tidak hanya dia beri dunia kekal, tidak hanya dia memberikan saya dan saudara dikatakan jalan kebenaran hidup, tapi dia juga dikatakan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi Bapak Ibu, kematian Yesus menggiring saya dan saudara. Kematian Yesus membawa saya dan saudara kepada jalan kebenaran dan hidup. Kematian Yesus sekali lagi mengambil alih jabatan yang tadinya manusia di gembala yang maut, tapi Yesus ambil alih itu menjadi gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu menyerahkan nyawa buat domba-dombanya dan memberi hidup yang kekal. Saya pikir demikian firman pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, suatu anugerah Tuhan yang begitu ajaib. Kita menikmati perjamuan kudus pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar itu adalah suatu tanda firman Tuhan katakan, siapa yang makan, Yesus katakan, siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, di dalamnya ada kehidupan. Sebabnya pada pagi hari ini, mari siapkan hati kita untuk kita bisa menikmati perjamuan kudus. Ya. Mari kita tunduk kepala. Kita masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berdoa. Bapa yang kudus yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Begitu besar Tuhan yang baik, kasih setia Tuhan. Kami diajar pada pagi hari ini bahwa kematian Yesus bukan sesuatu yang menyedihkan, juga bukan mendatangkan perkampungan yang mendalam, bukan meninggalkan kami sendirian, tapi kematian Yesus Tuhan menggenapi janji Bapa kepada kami orang-orang berdosa, melenyapkan pemberontakan Bapa, dan juga kami Bapa sudah dibawa kepada jalan yang benar. Itulah sebabnya Tuhan Yesus yang baik untuk memteraikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau menikmati perjamuan kudus. Layakkan kami Bapa, kuduskan kami, sucikan kami Bapa. Kami tahu di dalam perjamuan kudus itu ada mengandung janji Bapa. Yang sakit disembuhkan,
yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang bimbang beri pengharapan yang baru. Tuhan terima kasih, layakkan kami untuk membaginya, layak juga imam-imam yang terlibat di dalam pelayanan untuk membagikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat tubuh darah Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Mari kita taruhkan roti di dada masing-masing, Bapak Ibu Saudara sekalian. Letakkan roti dan anggur dada kita masing-masing, dan kita berdoa kepada Tuhan. Ini suatu kesempatan yang bagus sekali untuk kita. Kita mau mengaku segala pelanggaran saya dan saudara. Firman Tuhan katakan, siapa yang menikmati tubuh darahku dengan tidak layak, itu mendatang hukuman. Sebabnya minta ampun. Sebelum kita menikmati tubuh darah Yesus, mari kita tunduk kepala minta ampun sama Tuhan atas kekurangan saya dan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kalau sudah kita angkat roti, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak Ibu, ada pun roti yang sedang kita junjung tinggi ini, bukankah inilah tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kita pindah cawan saudara. Kita angkat tinggi-tinggi dengan iman saudara, dan dengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sesudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari Bapak Ibu, dengan iman kita minum bersama-sama. Namun sebelum saya tanya, ada pun anggur yang kita angkat, bukankah inilah darah Kristus? Amin. Kita minum bersama-sama. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa yang kudus, mari kita berdoa. Bapa yang kudus yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami sedang mengadakan ibadah perayaan memperingati kematian-Mu Tuhan. Bukan sesuatu yang menyedihkan, bukan sesuatu perkabungan, bukan sesuatu yang membuat kami Tuhan Yesus anak seperti yatim piatu, tapi di dalamnya mengandung janji-janji yang spektakuler buat kami Bapa. Karena kami tahu kematian Yesus punya visi misinya Bapa di surga untuk menggenapi janji Bapa. Sudah melenyapkan pemberontakan kami Tuhan, supaya kami juga membawa kepada jalan yang benar Bapa dalam surga. Supaya kami memahami jalan itu Tuhan, satu-satunya dalam Engkau. Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup Bapa dalam surga. Engkau juga gembala kami yang baik, tidak hanya memberi hidup yang kekal, tapi juga Engkau menyerahkan nyawa kami Bapa di surga supaya kami diselamatkan. Terima kasih buat anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Kami juga bersekutu dalam tubuh darah Kristus. Tuhan tolong, kami tahu di dalamnya mengandung janji-janji yang indah Tuhan, janji-janji yang luar biasa buat kami Bapa. Kalau ada pagi hari ini sidang jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan mampu sembuhkan. Kalau ada sidang jemaat Tuhan yang susah, Tuhan mampu hiburkan. Kalau ada Tuhan siapa sidang jemaat Tuhan yang bimbang, beri pengharapan Bapa. Kalau ada sidang jemaat Tuhan yang Tuhan yang putus pengharapan, beri pengharapan Tuhan yang baik. Karena kami tahu di dalam Engkau ada pengharapan yang tidak mengecewakan Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia yang sedang dilanda oleh virus corona COVID-19. Bahkan dari pusat Bapak surga, dari Jakarta atau di Indonesia, dari pusat Tuhan sampai daerah masing-masing. Tuhan tolong kami dalam tangan Tuhan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mohon uluran tangan kasih Allah bekerja. Kami butuh Tuhan yang baik, kuasa-Mu Bapak. Kami butuh Tuhan pertolongan Tuhan. Kami butuh kuasa mujizat-Mu. Kami butuh perlindungan Tuhan. Kami ikat segala Tuhan yang baik kekuatan dari virus corona ini Bapak, COVID-19 yang mengganggu, yang merebak kehidupan dunia. Tuhan yang baik, bahkan Indonesia juga global, kami ikat kekuatan di dalam nama Yesus, darah Yesus.
Tuhan tolong jaga kami menjadi milik-Mu Bapa. Jaga kami milik-Mu Tuhan. Saat kami keluar masuk rumah Bapa, saat dimanapun kami berada, Tuhan Yesus, baik suami istri, anak-anak, orang tua, siapapun kami Tuhan, tolong lindungi Tuhan Yesus dengan kuasa darah Yesus. Lewat pagi hari ini kami bersekutu untuk tubuh darah Kristus. Firman Tuhan katakan, di mana ada darah, di situ lalu dari mereka maut. Kami iman itu Bapa dan surga. Itu sebabnya pagi hari ini kami sudah menikmati tubuh darah Kristus. Kami akan percaya pada darah nyata dalam pribadi kami Bapa. Kemanapun kami pergi Bapa, kami ada perlindungan yang sempurna. Tuhan berkati tim dokter, tim medis di Indonesia, bahkan di dunia ini Bapak. Kami mohon uluran tangan kasih Allah berkati. Juga Pulau Bali kami suruh tangan Tuhan. Ekonomi, perdagangan, perindustrian, pariwisata, pemerintahan bangsa kami, pemerintahan Pulau Bali juga. Oh Tuhan Engkau berkati Bapak. Terima kasih beranugerah Tuhan. Seluruh kami sekarang jemaat Tuhan pagi hari ini berkati Bapak. Berkati nikah rumah tangga kami, berkati ekonomi kami, berkati usaha pekerjaan kami, keuangan, iman kami. Tuhan Engkau berkati. Berkat kasih setia Tuhan melengkapi kami Bapak. Tuhan ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami doa dan syukur. Sebentar kami tinggal di tempat ini. Tuhan sebagai Tuhan antar kami ke tempat ini. Kembalikan kami ke rumah masing-masing. Mari kita angkat tangan terima berkat semua. Biarlah berkat. Terimalah berkat. Kasih sayang dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Putra Tunggal. Juga persekutuan kudus melengkapi saya di saudara. Dari sekarang sampai pada Natal. Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Semua yang percaya katakan dan sudah diberkati katakan amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Saya percaya kita semua sudah diberkati melalui online service kita pada pagi hari ini. Dan bila Bapak Ibu ingin memberikan persembahan, janji iman ataupun perpuluhan bisa melalui rekening yang tertera di layar. Dan untuk mengakhiri online service kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan sekali lagi. Rasamu sanggup